Selamat pagi, selamat bersyukur bagi kita pada pagi hari ini. Kita boleh disapa oleh firman Tuhan, kita boleh beristirahat dan bangkit, kita boleh memastikan seluruh organ tubuh kita sehat, dipulihkan, panca indera kita juga berfungsi. Patut kita syukuri kepada Tuhan. Karena itu mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Terima kasih Bapa di surga. Di pagi hari ini kami boleh bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh memastikan berkat Tuhan berlimpah atas hidup kami. Memastikan sukacita kami Tuhan. Kehadiran Tuhan, perlindungan Tuhan di pagi hari ini Bapa. Sebelum kami melakukan pekerjaan kami, rutinitas kami kembali beraktivitas, kami mau menyerahkan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Yesus. Pagi hari matahari terbit ini, terbit berkat berlimpah bagi kami. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Tuhan yang menyertai kami, yang menopang kami, yang selalu mendahului kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa kami, ini permohonan kami di pagi hari ini Bapa. Sapaan firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kami Bapa. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari KJ 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi milik-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman Tuhan sebentar akan menyapa kami. Kami telah menyanyikan pujian kami bagi-Mu. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau berikan. Teristimewa Tuhan rahmat-Mu, hidup abadi Bapa menjadi milik kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan
atas keselamatan kami. Kami boleh bangkit pagi hari ini, kami boleh bangun padamu, pada kami. Kau berikan hidup bahagia, bahagia yang abadi. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Yesus. Bahkan bukan kami saja, sanak saudara kami, teman-teman kami, anak-anakku, istri hamba-Mu juga Tuhan. Engkau berikan kepada kami berkat yang terindah. Kau jadikan kami anak-Mu, kepunyaan-Mu. Maka kami bersyukur Tuhan. Setiap rahmat-Mu tidak pernah putus-putus Tuhan. Oleh karena itu kami mau memuji nama-Mu. Tidak hanya sekarang, kami mau memuji Engkau bukan hanya hari ini. Selama-lamanya izinkan kami mau memuji Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Siapapun yang mendengar channel YouTube Pendeta Togap Siburian ini Tuhan, diberkati mereka Tuhan. Kami berdoa dan selalu bersyukur Tuhan. Ada rahmat-Mu yang luar biasa mengalir bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Engkau yang setia bagi kami. Engkau menyeberangkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau tuntun kami pada pagi hari ini. Dari malam yang gelap, dari tidur kami, dari pembaringan kami, Kau bawa kami pada pagi hari ini Bapa. Boleh menikmati oksigen baru. Itu karena rahmat Tuhan. Tak pernah putus-putusnya Bapa. Bahkan kami mau memuji nama-Mu bukan hanya hari ini, selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, demikian juga anakku Sofia Rene Anugrah. Firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 15. Demikian Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dan dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang melakukannya dalam hidupnya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita soal salah satu gaya hidup di zaman modern ini. Salah satu gaya hidup di zaman Android sekarang ini. Kalau kita ditanya, halo selamat pagi, di mana posisi? Kita bilang apa? Aku lagi di kantor. Padahal kita sedang di jalan. Halo selamat pagi, lagi di mana posisi? Lagi di rumah. Padahal belum pergi. Lain dikata, lain yang dilakukan. Itu gaya hidup. Mungkin yang kita juga terlibat di dalamnya. Sudah sampai atau tidak? Sebentar lagi, padahal kita di rumah ini. Ini salah satu gaya hidup yang paling dibenci Tuhan. Tapi paling doyan, paling suka kita melakukan ini. Tidak pernah berterus terang. Lalu kita melihat
Apa yang rusak di sana? Yang salah bukan Androidnya, bukan zamannya yang salah. Yang salah adalah mental kita. Kita ibarat beli sesuatu. Kemasannya cantik, tapi isinya belum tentu cantik. Hidup kita peragakan dengan hidup seolah-olah. Hidup kita selalu kita peragakan seolah-olah isinya bagus padahal bau. Hidup kita yang kita peragakan ini seolah-olah asli padahal palsu. Itu yang kita peragakan. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Kata diam mau menjelaskan mencari perlindungan Tuhan. Kata diam bukan berpangku tangan. Tapi kata diam di sini mau menjelaskan sebuah perenungan, penghayatan. Ibarat saat teduh, meminta kehendak Tuhan. Kata diam bukan apatis. Tapi kata diam oleh pemazmur katakan, agar kita boleh mencari. Kata diam oleh pemazmur mengajar kita, agar kita bergerak dan bekerja. Di mana kita mau diam? Di gunungmu yang kudus. Kata gunung mau menjelaskan adalah rumah Tuhan. Tempat ibadah. Tempat perlindungan. Ketika kata gunung di sini mau menjelaskan rumah Tuhan yang besar. Gunung adalah tempat perlindungan. Gunung adalah tempat di mana kita bisa bersembunyi. Maka gunung itu rumah Tuhan. Di sana kita boleh diam sejenak. Di sana kita boleh bersembunyi sejenak. Di sana boleh kita berdiam diri sejenak. Di sana boleh kita bersaat teduh sejenak. Di sana kita boleh berdoa syafaat sejenak. Di sana kita boleh berdoa pagi, berdoa malam. Di rumah Tuhan, di tempat yang kudus, gunungnya yang kudus. Kalau itu kudus, mestinya kita harus kudus, hadir di sana. Saudara-saudara, untuk apa kita ke sana, ke gunung Tuhan? Sudah pasti mencari Allah yang kudus. Gunung yang kudus adalah mau menjelaskan di sana, di rumah ibadah itu ada Allah yang kudus. Kalau dia kudus, maka kita juga harus kudus. Ketika kita pahami dia Allah yang kudus, mari kita mencoba melakukan belajar di hadapan Tuhan ketika datang belajar kudus. Belajar kudus meninggalkan kekotoran. Belajar kudus meninggalkan kenajisan. Maka ketika kita datang ke rumah Tuhan, mestinya kita bertobat. Ketika kita bertobat mencari Tuhan, hidup kita akan dikuduskan. Karena Tuhan itu kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mereka yang mau diam. Yang bersedia menumpang. Yang bersedia mencari perlindungan kepada Tuhan. Mereka ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita hari ini di baiknya mencari kehendak Tuhan yang kudus. Orang yang datang ke bait Allah itu adalah siapa? Sudah pasti mereka tanpa celah. Berkata benar. Memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Siapa mereka yang datang ke bait Allah yang maha kudus itu? Orang yang tanpa cacat.
tanpa cacat artinya apa? Belajar setiap saat hidup dalam pertobatan. Belajar setiap hari melakukan keinginan kehendak Tuhan. Memahami, hadir, beserta dalam Tuhan. Orang yang datang ke bait Allah adalah orang yang tidak pernah goyah. Dikatakan, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah, tidak akan runtuh, tidak akan rebah jatuh terjerembab, tidak. Dia akan memberikan kita pertolongan. Tidak goyah, tidak terpeleset. Ada kalanya kita dalam hidup kita ini terpeleset. Arti terpeleset mungkin terlanjur melakukan dosa. Sadar atau tidak, dosa yang kita lakukan itu bisa memalukan kita. Bisa itu terjadi dalam hidup kita. Maka mari kita belajar. Kata terpeleset di sini adalah sebuah perilaku yang tidak berkenan, yang kita lakukan, yang tidak berkenan di mata Tuhan, yang memalukan diri kita, diketahui orang atau tidak, lalu kita jatuh. Dosa apa itu? Banyak. Dosa yang tidak berkenan. Kalau itu yang kita lakukan itu artinya kita masih goyah. Ada firman Tuhan katakan di Mazmur 120, di Mazmur 127. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah. Arti sia-sia apa? Tidak ada arti. Kalau kita dalam hidup ini hanya mengandalkan diri kita. Saudara-saudara, ketika kita tidak goyah, kita tidak terpeleset. Ketika kita tidak goyah, itu artinya kita butuh perlindungan Tuhan. Mari kita hari ini oleh firman Tuhan katakan, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Maka ketika kita mengikut Tuhan, kita jangan berhitung soal rugi, laba ketika kita mengikut Tuhan. Jangan. Ketika kita mengikut Tuhan, jangan kita berhitung apa keuntungannya. Tapi kita harus sadar, ketika kita mengikut Tuhan, banyak keuntungan. Kita diberikan kesehatan. Ketika kita mengikut Tuhan, kita diberi kesabaran. Kita diberi kekuatan. Ketika kita mengikut Tuhan, kita dilindungi. Apalagi ketika kita mengikut Tuhan, hidup kita diberkati. Hidup kita berguna. Bukan kalau kita mengikut Tuhan seolah-olah semua yang rohani, lalu tanpa kerja kita makan. Bukan. Tapi ketika kita mengikut Tuhan, apa yang kita kerjakan, itu bisa bertumbuh, bisa berbuah, diberkati. Itu orang yang mengikut Tuhan. Maka siapa yang datang kepada Tuhan? Di mana Tuhan kita kunjungi? Di mana Tuhan kita temui? Di baitnya yang kudus. Maka mari kita bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari tinggalkan gaya hidupmu yang kau sukai selama ini, tapi merusak pandangan Tuhan. Gaya hidupmu yang membuat engkau jatuh, tinggalkan. Gaya hidupmu yang membuat engkau malu, tinggalkan. Gaya hidupmu yang membuat kau menjadi miskin, tinggalkan. Banyak gaya hidup membuat kita miskin. Banyak gaya hidup yang membuat kita bisa malu, tercela. Banyak gaya hidup yang membuat nama kita tercemar. Tapi hari ini, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Yakni mereka. Tuhan, siapakah mereka? Yakni mereka yang boleh diam.
bersimpu di kaki Tuhan, menghormati Tuhan, hadirat Tuhan terima pada malam hari ini, atau dimanapun saudara beribadah. Ketika saudara datang diundang, saudara harus terlebih dahulu bersimpu, berlutut, menyembah Tuhan. Perkatakan, Tuhan, kami tidak punya apa-apa, tapi kami berarti ketika Tuhan beserta kami. Kami tidak punya apa-apa, nilai apapun, tapi kami menjadi orang yang bernilai ketika Tuhan hadir dan memimpin hidup kami. Jadi yang membuat kita bernilai bukan karena materi kita. Yang membuat kita bernilai bukan karena kita punya. Kita bernilai karena persekutuan kita dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan di Yesaya 1 ayat 18. Walaupun dosamu merah seperti kermiji, akan diputihkan seperti salju. Mari kita datang. Kain kesumbang. Luar biasa. Maka jangan kita ragu. Kita pastikan kita menjadi pribadi pengikut Tuhan yang setia. Kita pastikan kita menjadi pengikut Tuhan yang orang yang tidak tercela. Mari kita samakan persepsi kita soal iman. Mari kita bergandengan tangan. Mungkin selama ini saudara suami istri malu berdoa. Mungkin selama ini suami istri malu saling menyapa. Mungkin selama ini suami istri jarang duduk bersama di gereja. Tapi mulai hari ini, mulai besok dan seterusnya, mari gandeng, mari pegang tangan istrimu, pegang anak-anakmu, rangkul mereka. Hidup rukun, berdoa, datang kepada Tuhan. Duduk diam di sana. Mari kita hayati firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat menikmati, selamat Tuhan tolong kita, hari yang baru, saudara yang baru yang mau kita nikmati ini menjadi sukacita bagi kita. Selamat pagi, shalom. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang luar biasa menuntun kami di pagi hari ini. Tangan Tuhan yang melindungi kami Bapa. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihnya padanya, serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya, indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita datang kepada Tuhan, menyampaikan dua permohonan kita. Bapa dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan Bapa, berdiam diri dan tidak akan goyah selama-lamanya. Kami juga tidak akan menceburkan diri kami kepada lembah dosa yang membuat kami malu. Tapi kami mau datang ke tempat-Mu yang kudus.
Terima kasih Bapak, ini saatnya Bapak, pagi hari ini. Kami mau menyembah Tuhan. Karena Engkau baik Bapak. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau maha baik atas hidup kami. Engkau melawat kami Bapa. Engkau memandang kami dari tahta-Mu yang maha kudus Bapa. Ini kami Tuhan. Kami datang berserah kepada-Mu. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Karena hanya pagi hari ini, hari yang menyenangkan bagi kami, hari yang bersukacita bagi kami, hari yang mau mengajar kami mau menyembah Engkau Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Dalam Yesus kami boleh berkemenangan. Dalam Yesus kami Tuhan Engkau tutup bungkus rawat kami Bapa. Lawat kami pada pagi hari ini Bapa. Jamah hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tak henti-hentinya kami Bapa menikmati kemurahan Tuhan. Tak berhenti kami menikmati sukacita dari Tuhan Bapa. Hari ini ajar kami mau menikmati itu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan. Buat keluarga-keluarga kami satu persatu Bapa. Siapapun yang mendengar dan melihat channel YouTube kami dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memulihkan keluarga mereka Bapa. Engkau menjamin pertumbuhan anak-anak mereka Tuhan. Engkau rawat seluruh rumah tangga yang mendengarkan acara ini Tuhan. Tuhan jangan jadikan mereka menjadi pribadi yang tercela Tuhan. Tapi mereka datang bertobat Bapa. Nonton channel YouTube kami ini Bapa. Di 2 pagi, di 2 malam. Datang sujud, datang menyembah Tuhan. Menyesali dosa, menyesali perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan rumah tangga kami menjadi rumah doa. Doa pagi hari. Jadikan rumah tangga kami menjadi rumah doa pada malam hari. Tuhan pakai para orang tua menggendong, membawa, menuntun rumahnya, anak-anaknya datang ke rumah doa, datang pagi hari, datang pada malam hari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Siapapun saudara yang saudara punya penyakit, letakkan tangan kananmu pada penyakitmu, perkatakan. Sekali lagi, siapapun saudara yang menonton channel YouTube kami ini, kalau saudara sakit, baik di rumah sakit, dimanapun saudara sakit, letakkan tangan kananmu pada penyakitmu, perkatakan, dalam nama Yesus, aku sembuh. Dalam nama Yesus, aku tahir. Dalam nama Yesus, engkau kami pulih Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa bagi mereka yang stroke Bapa. Mungkin sudah lama mereka stroke Tuhan. Tapi semangat yang dari Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu memulihkan, menyembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Mungkin ada yang menonton channel YouTube kami ini ada kanker payudara. Perkatakan dalam nama Yesus Tuhan. Keajaiban dari Tuhan. Kami mau melihat Engkau ajaib oleh darah-Mu Bapa menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapa bagi mereka Tuhan. Ada benjolan pada tubuhnya, pada lehernya. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya kuasa, ajaib Engkau Tuhan, mujizat-Mu. Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau naik ke surga. Yang mati bisa hidup Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau mendengarkan suara kami. Dalam nama Yesus Engkau dengar teriakan kami. Bagi mereka yang berteriak, bagi mereka yang berdoa Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oleh penyakit apapun, oleh bilir-Mu menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa bagi mereka yang sudah lama belum berketurunan. Taruh tangan kanan pada perutmu. Bagi istri-istri, bagi ibu-ibu yang sudah lama. Perkatakan, rahimku Tuhan disembuhkan penyakit apapun namanya. Penyakit kistanya sembuh Tuhan. Jadikan kami Tuhan punya keturunan Tuhan. Seperti Abraham, keturunannya seperti bintang di langit Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Mungkin mereka sudah jenuh Tuhan. Tapi tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau ajaib. Engkau ampuni kami. Ampuni mereka. Pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami. Tidak terseret Tuhan dengan narkoba. Tidak terseret dengan kejahatan apapun. Tidak terseret dengan intimidasi kekerasan apapun. Bagi suami, bagi ibu Tuhan. Tidak terseret dengan kejahatan-kejahatan apapun. Tapi bisa mengayomi anak-anak. Bagi suami mengayomi istri. Bagi istri mengayomi anak-anak dalam rumah tangga Tuhan. Pulihkan rumah kami. Kami nyaman di dalam. Kami nyaman beribadah. Kami nyaman Tuhan duduk mendengarkan firman Tuhan. Pulihkan rumah kami. Pulihkan rumah tangga kami. Keberadaan suami. Keberadaan istri. Keberadaan anak-anak Tuhan. Itu doa kami percaya. Diberkati ladang kami Tuhan pada pagi hari ini. Bagi yang berjualan diberkati jualannya Tuhan. Bagi mereka yang beternak diberkati ternaknya Tuhan. Bagi mereka Tuhan yang mana usahanya, apapun pekerjaannya dalam nama Yesus. Secara khusus kami berdoa buat yayasan baptis yang ada di Menteng 7. Sedang menerima murid baru dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Diberkati mereka. Demikian juga yayasan Betania Tuhan yang sedang mencari murid Tuhan. Diberkati Tuhan pertumbuhan perkembangan yayasan ini Bapak. Terpuji Engkau Bapak dalam nama Yesus Kristus. Gerejamu GKI Sumut Mandala Tuhan. Pembangunannya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat boleh berpartisipasi. Seluruh jemaat boleh saling mengimani. Seluruh jemaat Tuhan jauh kedengkian. Jauh iri hati. Seluruh jemaat bergandengan tangan. Sehati sepikir. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu doa permohonan kami. Dalam nama Yesus pagi hari ini Bapak. Terbuka. Kuasa kemuliaan Tuhan atas hidup kami. Ampuni kami. Dengarkan doa kami ini Bapa. Lansia, janda, duda, yatim piatu. Kami mau serahkan ke tangan Tuhan pagi hari ini Bapa. Amin. Sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Shalom.